والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, marilah kita bersama mengaturkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rahmat, inayah, hidayah dari sekian triliun bahkan tidak terhitung jumlahnya makhluknya, kita yang masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup di pagi hari ini yang wallahu alam apakah sampai sore nanti, wallahu alam. Cuma kita terus memohon kepada Allah yang menggenggam kita bahkan alam semesta untuk memberikan kita panjang usia untuk dua hal: memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dan mempersiapkan berbagai macam amal soleh sebagai bekal untuk kita pulang. Mudah-mudahan kita semua yang diberikan usia panjang dan diberikan kekuatan untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua diakui umatnya kelak di hari kiamat, mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di antara kasih sayang Allah kepada kita, yakni Allah ciptakan kita sebagai manusia. Allah itu sungguh sangat baik kepada manusianya, ya, tergantung manusianya itu sendiri. Di antara kasih sayangnya Allah memberikan renungan bagi kita. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad khalaqna, kami telah menciptakan al-insan kepada manusia min sulalati min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa
khalaqnal mulghata idhaman fakasawna idhama lahma thumma ansanahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dzalika lamayitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Sedikit untuk prolog bahwa kita ini diciptakan oleh Allah berasal dari satripati tanah. Kalau penghulu manusia yakni Nabi Adam alaihissalam, dengan kekuasaan Allah tanpa pelantaraan seorang ibu jadilah Nabi Adam. Kalau kita diciptakan oleh Allah pelantara ayah dan ibu. Di sini disebutkan berasal dari sperma, disimpan dalam rahim yang kokoh, ini dalam rahim ibunya. Dalam masa-masa berlalu 40 hari menjadi segumpal darah, segumpal daging. Allah berikan tulang, dibungkus lagi dengan daging, sampai 4 bulan ditiupkanlah ruh. Sampai sekarang nikmat Allah terus berjalan. Ada yang keguguran, ada yang baru lahir sudah dijemput pulang, ada yang masa muda sudah dijemput pulang, ada yang belum menikah sudah pulang, ada yang sudah menikah pulang, ada yang sudah kakek-kakek belum pulang-pulang juga. Dan sebentar lagi yang sudah nenek-nenek dan kakek-kakek akan segera punya cucu. Jamaah rahimakumullah, Allah menyebutkan tadi untuk mengingatkan kita bahwa kita ini tidak ada dengan sendirinya, tapi oleh Allah. Ayatnya barusan. Tapi yang harus kita hafal dan kita yakini ayat selanjutnya. Thumma, kemudian inakum, sesungguhnya kalian, ba'da dalika, sesudah yang tadi disebutkan, lamayitun, benar-benar akan meninggal. Dua taukidnya, lam dan tasdid. Lamayitun. Kebanyakan orang terlena dari kematian, padahal kematian cukup sebagai nasihat. Sekarang kalau mendengar kematian, oh siapa yang meninggal Pak? Oh si Anu. Oh kenapa meninggalnya? Oh ya udah. Itu bersumbernya di hati. Apakah sudah meninggal bagaimana? Summa inakum yaumal qiyamah, sesudah meninggal pindah alam ke alam barzah, maka tub'atsun, engkau akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan usia yang telah Allah beri. Dipakai apa? Ilmu dipakai atau tidak? Masa muda dipakai tua, sampai tua dipakai apa? Harta dari mana dikemanakan? Kita sudah tahu ayatnya dalam surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena Allah tahu bahwa mulut ini mudah berbohong, maka Allah kunci, sehingga yang berkata tangan yang jadi saksi. Tangan akan menjadi saksi. Mudah-mudahan tangan dan kaki kita bersaksi akan kebaikan-kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Lantas apa untuk bekal tatkala kita pulang? Allah juga memberikan tuntunan, memberikan pedoman
bahwa setiap orang itu akan kembali kepada Allah dan tempatnya cuma dua. Ya Bu, tempatnya berapa Bu? Di akhirat kelak? Neraka dan saya merek cicing we tengah-tengah gugulantungan nggak bisa. Cuma dua, surga dan neraka. Modalnya apa? Ya ketika hidup di dunia. Ya, tekieu engke mah kumaha engke we. Justru nanti itu tergantung sekarang. Setuju Bu? Setuju Pak ya? Setuju. Udah kuduna ka surga maka surga we teu ibadah oge gitu. Kayaknya mah kalau di sini nggak ada yang bilang gitu ya. Kayaknya di sini nggak ada. Itu suka ada Pak. Ya, terus sholat ke neraka mah ka neraka we. Sholat ke kuduna ka surga we. Tete nu kedua. Da ka surga ka neraka mah lain ku amal. Ku ridho Allah gitu aya ujar gitu. Teu ka masjid ge da kuduna ka surga mah ka surga we bebejakan nu kedul atau beki kedul. Padahal yang rajin sholat saja belum tentu. Ya, betul ya Pak ya? Setuju ya? Ketika Syekh Abdul Qadir bertemu dengan seorang pemabuk saja, bertanya tuh seorang pemabuk, "Wahai Syekh, apakah yang suka mabuk bisa kemungkinan bertobat?" Bisa, sangat bisa. Apakah yang maksiat kemungkinan bisa taat? Sangat bisa. Apakah yang taat bisa jadi maksiat? Kemungkinan bisa. Syekh Abdul Qadir sampai menangis tersungkur sujud takut. Akhir hayatnya su'ul khotimah. Maka kita pun jangan tenang-tenang saja seakan-akan ada jaminan gitu husnul khotimah. Maka solusinya lanjutkan berkumpul dengan orang-orang soleh yang saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita digolongkan ahli surga. Amin. Surga ada berapa Bu? Ada 8. Ibu mau ke surga? Mau sekarang mau nanti? Kalau mau ke surga sekarang gampang. Didoakan suami nikah lagi Bu. Insya Allah ibu mendapatkan surga. Kasur menjadi lega. Kalau surganya di sini. Tapi kalau surganya nanti harus membawa iman dan amal soleh. Sesuai dalam Quran surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Ada siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka falyamal amalan sholih, beramal soleh dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Surga ada 8, ada Firdaus. Mudah-mudahan kita diberikan surga Firdaus. Surga Adnan, surga Naim, surga Ma'wa, Darussalam, Darul Muqamah, Maqamul Amid dan surga Khuld. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, kalau dilihat Bapak Ibu sudah hafidz kalau surat Al-Mu'minun. Itu memberikan bocoran Pak. Bocoran bagi siapa yang pingin surga Firdaus. Ini amalannya nih. Ya, amalannya ini kalau pingin mendapatkan surga Firdaus. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Iman sudah kita ketahui definisi iman. Iqrarun bilisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan perbuatan. Dan rukun iman yang 6. Takut lupa lagi Bu ya. 1, iman kepada Allah. 6, qada qadar. 4 ngaharulang ya, dicek celok mengharulang. Disusun beranya orang susun. Nya latihan tuh iman latihan atau udah. Latihan. 1, iman kepada Allah. 5 ngahulang heula kan 5 mah kelasar kela.
Nah, jalan-jalan. Tuh, nu kiamat nu kodok-kodar banyak, beda-bedanya banyak. Cek nu kiwa amin marusan kiamat nu katu kodok-kodar beda, Pak. Nyawi sabi udah latihan amin oge latihan. Satu iman kepada Allah. Dua iman kepada malaikat. Tiga kepada kitab-kitab. Empat rasul-rasul. Lima hari kiamat. Nah kodok. Nah, namanya tang cek celok, nggak ulang lah cek celok mah. 6 kepada 5 tilu itu berada macet tilu ke ya, kitab tos tema ulah cek celok lah. Sebab iman itu ya di sana. Sebab orang pun yang jarang sholat, jarang ngaji, kalau ditanya iman Pak, gak mau dibilang kafir. Ya, iman. Tapi untuk membuktikan keimanannya ini, padahal segala sesuatu pun perlu apa? Bukti apa ya? Perlu dibuktikan. Ya. Rasul saja yang jelas-jelas keimanannya diujinya bertubi-tubi. Kita mengharap pingin Firdaus, ujiannya pingin yang mudah-mudah. Ya, padahal yang gelar doktor saja Pak, ujiannya berat ya. Bisa nggak Bapak gelar doktor tanpa diuji? Saya sudah doktor dah agak kemarin. Disertasinya di mana? Enggak buat disertasi. Paling kata orang, irha gering nah orang gitu. Ya, nggak bisa. Sebab keimanan itu perlu dibuktikan. Maka beruntunglah. Kalau Amin lihat Bapak dan Ibu tanda-tanda keimanannya sudah jelas. Mana buktinya? Ya memamurkan masjid. Ya kan? Jelas itu hadisnya. Jika engkau melihat orang hilir mudik ke masjid, saksikanlah bahwa dia orang beriman. Itu jelas. Maka saya harus bersaksi bahwa Bapak dan Ibu orang beriman. Ya. Kemudian alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ketika dia mengaku iman kepada yang enam tadi, dia laksanakan bukti keimanannya tatkala Allah suruh sholat. Aqimis sholat, dirikan sholat, dia dirikan sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf jika kita berdakwah kepada yang memang belum bisa sholat, jangan berbicara dulu tentang khusyuk ya Pak ya. Bagi pemula ini, bagi pemula, bagi anak gitu. Coba ke anak 7 tahun, sholatnya kudu khusyuk, ngertiin tuh Pak? 7 tahun. Nah, ya. Jadi lihat dulu. Kalau 7 tahun mah daek kelas sholat we, rukunna heula we, tina wuduna, tina syaratna, rukuna, lihat aja itu. Rukun kaulina, rukun fi'lina, itu rukun kolbina. Naik level 15. Ya, perlu ditingkatkan. Ya, untuk khususnya diberitahukan. Ketika kita lihat anak kita sholatnya culang-cileng, kita kasih tahu bahwa khusus itu. Nah, kalau bagi bapak dan ibu yang sudah seperempat abad, setengah abad, Pak. Nah, ini perlu levelnya ditingkatkan. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Ini perlu disampaikan. Ya, karena gak mungkin kalau bapak ibu Amin bertanya belang betong sholatnya ada gak mungkin gitu. Ya pasti full 5 waktu. Cuma kalau kualitas susu, nah ini kita tidak bisa melihat apakah si A itu husu, si B husu, nggak bisa. Cuma kalau dalam kitab Kifayatul Adqiyah, Allah menilai sholat itu Pak tergantung kadar husunya Pak. Kalau dari awal sampai akhirnya husu, insya Allah. Kalau malawem, ya no. Tapi ada kabar gembira Pak. Masih dalam kitab Kifayatul Adqiyah. Kenapa Nabi menyuruh untuk sholat berjamaah? Diulang. Kenapa Nabi menyuruh sholat untuk berjamaah? Kita tahu pahalanya berapa? 27. Ada yang menyebut 25. Kalau munfarid, Bu, munfarid berapa Bu? 1. Ya, kalau munfarid. Nah,
Maka Nabi mencontohkan selalu berjamaah. Sampai usia sepuh pun Nabi berjamaah. Setuju Pak ya? Apakah Nabi udah sepuh nggak berjamaah? Nabi berjamaah. Nah, kenapa Nabi menyuruh berjamaah? Ketika orang sholat, karena khusyuk itu susah Pak. Tapi lihat Allah berikan 3 keuntungan bagi orang yang berjamaah Pak. Ketika orang hadir ke masjid untuk berjamaah, maka Allah lihat itu imam Pak. Imamnya khusyuk nggak? Imamnya khusyuk Pak. Makmumnya malalaweng imam. Ulangi, imamnya khusyuk, makmumnya malaweng. Nyada meureun makmum ada sebuku pada melang tuhnya. Allahu Akbar kayana ini ya. Belum tentu hafal arti dari yang dibaca makmumah. Kayaknya. Tapi kalau yang hadis ini insya Allah mulai dari takbiratul ihram sampai salam semuanya hafal. Ya, maknanya. Ini mengandaikan imamnya khusyuk Pak, makmumnya malaweng, teu aya nu khusyuk. Amin tanya. Yang diterimanya imam saja enggak Pak? Kata siapa? Ayo. Tadi kan lihat kualitas susu. Ternyata saat berjamaah nusu teh imam mungkul, makmum mah kitu mikiran pasar, gitu. Mikiran kebon, mikiran pada malam misalkan. Pertanyaan 1, kedua. Jawabannya nanti. Yang kedua, imamnya malaweng. Makmumna khusyuk. Diterima enggak? Tuh beda banyak. Tadi mah lamun imamna khusyuk, makmum malaweng diterima. Nah nu kadua mah henteu cenah. Imamna teu diterima, makmum khusyuk diterima, dan hari ada beda. Nah, diulang matang malaweng ya, tong nunutan ya. Imam khusyuk, makmum tidak khusyuk kata ibu diterima ditanggung oleh imam. Yang kedua, imamna malaweng. Makmum aya khusyuk. Tadi yang jawab teu diterima cenah eta. Da imamna naon? Malaweng. Ternyata dalam kifayatul azkiyah Pak. Inilah hikmah berjamaah Pak. Jika imamnya khusyuk, makmumnya malaweng, semuanya dapat 3 Pak. 1, diterima sholatnya. 2, diridhoi oleh Allah. 3, diampuni. Setuju ke Pak? Yakin Pak gak? Nah kok gitu? Allah memberikan upah itu Pak, melangkah dari rumahnya dihargai Pak. Emang subuh teh tetunu, teu sieun, teu poek, teu leur, Allah hargai itu. Ternyata bagaimana kalau imamnya enggak khusyuk? Makmumnya cik teu khusyuk, ibu kumaha Pak? Imam teu khusyuk, makmum ditampi teu? Nah, apal di mana? Ayo, barusan menghargai datangnya, menghargai kumpulnya, menghargai duduknya. Itulah untungnya jadi lamun orang teu bisa kejampean gampang pangamamum. Julah kieu bebejakan getos salat percuma, salat kitu cuma percuma. Bebejakan kakara salat Pak atuh eureun geuning. Berora khusyuk ngapalkeun Fatihah ge hese. Komong berbicara khusyuk, bet Fatihah ge susah. Maka amin ulang-ulang. Kalau kata Buya Yahya Pak, kalau zaman sekarang masih ada yang nggak sholat karena menganggap sulit sholat, yang disalahkan itu gurunya. Kalau Bapak pernah nonton YouTube-nya Buya Yahya, sholat itu mudah Pak. Betul Pak, mudah? Coba mudah apa sulit? Awal lihat auden Pak, ya kanu kakara daek sholat, wah sholat teh hese kudu khusyuk, itu kudu lempeng itu. Nyaho daek sholat teh ngetos kumaha? Tos kersa, urang ngejelaskeun teh detil gitu. Bagi pemula mah nanti dulu. Ya, saya mah tuh udah nggak bisa bisa berdiri. Solusinya, aduh, saya mah udah gak punya baju yang bagus. Solusinya, nah kan, lihat situasi kan, ya.
Aduh, tuh bisa jajampean, coba kumaha. Bapak mau jawab apa? Saya nggak bisa Fatihah. Bapak mau jawab gimana? Fatihah itu rukun. Kumaha mun teu bisa Fatihah? Pami ngamamun teu tiasa? Bukan, dalam kitab al-Aqsa sebutkan apa? Berdiri saja dia mampunya baca apa? Coba, betul kan? Kalau bagi yang tahu sudah, wah ente mah geus we penarakaeun misalkan. Gimana? Sedangkan dia pingin. Ya, itu tentang sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendirikan sholat. Aduh, cenah Pak Ustaz di mana sholat getol, cenah tapi can bisa usu. Pertanyaannya, berhenti sholat jangan. Kenapa? Sok rajin wae teh husu. Nya rajin sholat wae teh husu. Komo lamun? Makanya husu kita mah kata Wajajan Sukabumi mah ya gitu. Allahu Akbar, ingat ke pasar balik deui gitu tah. Ke husu balik ke kantornya emutan teh balik deh. Tah kita mah sakitu ge tos lumayan gitu. Ukuran urang mah keun urang mah jauh atuh piwalieun tebih gitu. Keun we dihargaan nu tadina gitu. Ya. Karena bapak dan ibu sudah masuk kategori 1, yang kedua, waladina hum anil lagwi muridun. Ketika sudah beriman, mendirikan sholat, memiliki karakter berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi tidak berkata jika tidak bermanfaat perkataannya, tidak melangkah jika tidak bermanfaat langkahnya, tidak mendengarkan jika tidak bermanfaat yang didengarkannya. Sehingga ada pepatah mengatakan bahwa kul khairon auliyasmut, berkatalah yang baik, kalau tidak bisa dia gitu. Di ruang riungna nu pas kecuali bapak-bapak aya kamling, aya kamling di sini Pak. Sudah ada pengganti ya, sudah ada pengganti ya. Tapi kan bagus kalau misalkan momen tertentu kongres lah, inti rek kongres rek ngobdut naonna inti nama beriung tapi manfaat silakan ya, ulah ima ujlah we terus tetangga ayeuna maut kenapa kamu teu ruang riung ujlah abdi mah, padahal tetangga ada yang meninggal misalkan dia mah sendiri we menyendiri. Jadi harus bisa menempatkan kapan menyendiri, kapan meriung-riung ya. Kalau berkumpulnya lebih bermanfaat maka lebih baik berkumpul daripada sendiri. Tapi kalau berkumpulnya kurang baik, lebih baik sendiri. Itu berkaitan dengan berkumpul dengan orang. Amin. Lihat Bapak dan Ibu sudah lolos nomor 2. Yang ketiga waladina hum li zakati fa'ilun. Ini pun kalau amin lihat Bapak Ibu sudah lolos. Gak mungkin gitu. Yang hadir ini gak zakat fitrah, gak mungkin kan? Gak mungkin yang hadir punya emas gak dikeluarkan zakatnya. Gak mungkin kalau punya penghasilan yang punya kebun padi tidak dikeluarkan zakatnya, gak mungkin. Makanya untuk nomor 3 amin lihat Bapak Ibu sudah lolos. Tidak mungkin untuk tidak mengeluarkan zakat. Termasuk infak sedekah pun amin yakin gak mungkin yang hadir ini pada pelit-pelit. Sehingga kemarin imbauan dari Pak Kades ada donasi untuk Cianjur RW 21 dapat berapa? RW 24 21 tambah 3 maksudnya maaf. Dapat berapa juta? Alhamdulillah kan ya? Alhamdulillah. Berarti sudah sadar, udah lolos nih. Ya. Guning pasti anu mah 2000. Ibu mohon maaf. Besaran itu nggak bisa dinilai sedikit banyak Pak. Mohon maaf 2000 itu besar kecil Pak? Tergantung Pak. 2000 itu bagi kita yang memiliki 10 juta. Bagaimana bagi orang yang punya 5.000 Pak? Dia pingin ke Cianjur, boga 5.000 ngan 5.000 eta ge hasil teh anjing sampai sore. Berat teh Pak 2.000. Maka jangan menyepelekan mere 2.000. Itu ngukurna ke kita. Maka jangan sekali-kali menyepelekan misalkan di kotak amal nih, aya kencring 1.000. Itu mungkin saja anak latihan Pak. Uang jajannya 5.000 dikeluarkan 2.000, berarti sisa berapa?
Ih, itu mau digedenya merena 10 juta. Penghasilannya berapa? Kalau dari miliaran, apalah 10 juta Pak ya? Ya, jadi jangan sekali-kali menyepelekan sedekah dari orang lain meskipun nilainya sedikit. Nilainya, tapi pengorbanan dari orangnya itu yang berat. Kalau dilihat tentang zakat, Bapak dan Ibu sudah lolos. Gak mungkin Ibu punya emas di rumah sekian gram dan sudah nisab tidak dikeluarkan, agak mungkin lah, agak mungkin untuk dikeluarkan gitu. Jadi 1, 2, 3 sudah lolos. Cuma untuk ikhlas Amin gak bisa menilai. Cuma kalau untuk zakatnya Amin bisa menilai, Ibu sudah, sholatnya Ibu sudah, berperingkat sudah. Cuma untuk kualitas keikhlasan tidak bisa menilai. Itu mah Allah saja yang bisa menilai. Dan Ibu jangan sekali-kali untuk menilai seperti Allah. Si Fulan ria, si Fulan nggak bisa. Lah saya tamah hoyong umroh oke, hoyong gelar we. Itu sudah seudon. Tahu dari mana? Ayo, ada yang bisa menilai? Gak bisa. Untuk beramal kita bisa jadi saksi. Mana saksinya? Mungkin pada KM sudah jadi saksi. Tetangga datang membawa apa? Uang nih. Pada KM saya jadi saksi kan? Bahwa sudah mengeluarkan zakat. Waladina hum li furujihim hafidun, yang memelihara kemaluannya. Ya. Rasul menjamin siapa yang bisa menjaga 2 lubang mulut dan di bawah pusarnya dijamin surga. Yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istrinya yang memiliki 1, kecuali kepada istrinya yang punya 2, yang kecuali kepada istrinya yang punya 3 baru ya, kecuali kepada istrinya itu nggak apa-apa. Au mamalakat aimanuhum, atau hamba sahaya yang dihasilkan dari peperangan. Sekarang hamba saya sudah tidak ada, itu tidak apa-apa. Sekarang itu sudah musim perselingkuhan Bapak Ibu, mohon maaf, hati-hati. Jaga, hormati, sayangi, cintai suami dengan kekurangannya. Begitupun suami jaga, hormati, cintai istrinya dengan segala. Ada tetap Ustaz Saki Abdi macan atau ngespeot pan ayeuna, karena usianya sudah tidak muda lagi, sudah tua menitogmo, sudah tidak muda lagi. Begitupun bapak, lihat istri, ada pemajikan Audi macan nges tegeuris deh, itu kan sekarang yang tepuguh bentuknya meureun ada budak nangis 7 ya. Dan malum sudah tidak muda lagi. Terjadinya perselingkuhan, sehingga awalnya kan perselingkuhan dari mata ya, dari mata turun ke mengangan-angan, terjadilah perselingkuhan, yaitu perzinaan. Naudzubillah min dzalik, dosa besar zina muhsan itu, sehingga dirajam ya. Kalau gair muhsan itu dijilid 100 dan diusir selama 1 tahun jika di negara Islam. Sekarang kan kita mah bukan, makanya perzinaan itu marak. Maka dalam sebuah hadis, kenapa kok banyak terjadi gempa bumi? 3 penyebabnya. Ketika perzinaan sudah marak. Amin tanya Pak, sekarang perzinaan dianggap biasa atau aib? Bu? Nu nikah sesudah hamil duluan, aib apa biasa-biasa sekarang? Sekarang mah dianggap biasa saja sekarang. Pemabukan, ya kan? LGBT. Sekarang di Qatar ada Piala Dunia, ada negara yang melegalkan LGBT. Ya, sehingga merasa terganggu, kan tanda-tandanya pelangi-pelangi gitu ya. Dikatakan tidak boleh karena muslim ya.
Ternyata itu penyebabnya maraknya perzinaan. Makanya mohon maaf ibu, ketika suami ini melakukan ibadah jangan ditolak, takutnya terjadi perselingkuhan, perzinaan. Maraknya perzinaan. Matak upami ibu bapak tos gaduh putra gadis aya nu dongkap nya. Soleh ciri soleh daek salat teh heula kitu lah nya gitu. Setuju tong dilami-lami, jangan dilama-lama. Akad dulu saja, dahulukan. Halal saja dahulu. Resepsinya belakang. Takutnya kalau udah kebelet kedua-duanya, ini yang ditakutkan kan? Ini yang ditakutkan. Jangan sampai ketika sudah terjadi perzinahan baru ditikahkan, kan zinanya sudah, naudzubillah. 1 marak perzinahan. 2 marak pemabukan. Karena kalau di RW 24 gak ada ya? Insya Allah tidak ada ya. Jadi kalau yang nggak kelihat mah jangan dikorek-korek, kayak nggak kelihat mah. Ya, ini mah sudah jelas-jelas nih perkumpulan anak muda lagi mabok misalkan. Ya kita robah, gitu kan? Gitu. Misalkan ada yang jual jamu-jamu, ternyata nggak jual minuman keras, ya yang dobrak abrik jeung jajamuna. Ya, yang mau jajamuna abrak-abrikan, hancur-hancurkeun. Patete jualan make modal modalnya. Ya jajamuna ulah. Jangan. Gitu. Itu aja yang minuman kerasnya gitu. Tapi memang susahnya ketika sudah ada izin dari, nah itu yang paling susahnya ya. Maka ada ormas yang subhanallah sangat baik, ketika mau amar ma'ruf nahi mungkar itu prosedur dilaksanakan, datang ke PRT, ini warung ini sudah jualan pel-pel yang tidak layak, ke PRT. Mana buktinya? Nih saksinya real. Mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, datang ke RW, Pak RW nih, tak. Sebab iyad itu bimana kekuasaan, gitu. RT RW sudah naik ke kepala desa nih, Pak Kades. RT ini, RW ini, tempatnya ini, saksinya ini sudah melakukan jual beli miras misalkan dan obat-obat terlarang. Tindak tegas. Kalau tidak, datang ke Kapolsek, Kapolres, beritahukan. Jadi jangan mentang-mentang mana ya itu bapak sendiri, ada yang mabok 30 orang pak. Bapaknya mengamalkan hadis, man ro'a minkum mungkarun falyughayyir bilisani. Wah, bapak langsung turun tangan 2 tangan pik pak. Ini digebugan saha? Yang mabok bapak. Salah memanai hadis itu. Gak harus pauron, gak harus ketika itu. Maka yang tadi tahapannya. Nah, terjadinya gempa itu, banyak gempa itu, kalau dengar berita di Cianjur itu ada gempa susulannya, sering katanya. Mudah-mudahan bukan hoax ya, tapi sesuai berita ya, fakta. Tadi di awal berdoa sekali lagi yang wafatnya digolongkan syahid, yang diberikan usia diberikan kesabaran, ketawakalan, dan kita bantu dengan donasi yang sudah kita kirimkan. Yang terakhir mana kemaksiatan. Tidak sholat saja itu sudah maksiatan. Ya, banyak orang begini, abdi mah mabok tara alhamdulillah gitu pak. Mabok tara abdi zina tara maok. Naudzubillah maok mah ngan sholat madu abdi mah anti. Tidak sholat itu lebih daripada zina, setuju pak? Betul? Awak jangan nama sepele. Ini terjadi di zaman Nabi Musa ketika ada seorang yang zina membunuh anaknya, minta didoakan untuk bertobat. Nabi Musa marah. Pergi kau sebelum ajab Allah turun karena engkau, karena sudah berzina, sudah malaikat Jibril langsung turun. Kenapa kau mengusir seorang perempuan yang sudah mau berbuat baik untuk bertobat? Apa kau tidak tahu ada orang yang lebih dari perempuan tadi? Siapa? Orang yang meninggalkan. Karena tidak tahu pak, aman beta sholat oke. Abdi makan zina tara gitu, mabok tara, maok tara, tersolat terlebih daripada itu. Maka jangan bosan untuk memberi contoh, mengajak anak untuk sholat ke masjid ya.
Di sini alhamdulillah kalau pengurus sesuatu insya Allah tidak akan memarah-marahi anak yang lari-lari ya, paling sebatas wah jatuh, paling sebatas gitu. Kemudian ibu kalau suami nggak sholat ada nggak mungkin sih, ada nggak mungkin. Ini mah kalau suaminya masih nggak sholat, sing pinter ngolo ibunya, ya kudaek sholat mun paidege rada lumayan, ya puji heula alhamdulillah bapak teh kayak masukan we daek gitu bertahap. Nah, jadi ketiga penyebab banyak gempa, maraknya perzinahan, maraknya pemebukan, dan maraknya kemaksiatan. Kemudian waladina hum li amanatihim wa ahdihim raun, ketika diberikan amanat dan berjanji dia tunaikan. Ibu diberi amanat seorang suami, jaga Bu Ahmad, jaga. Jangan karena nggak kerja seminggu makan dihitungkan. Nih bapak utang bapak seminggu gak kerja ya, jadi per hari 100.000, 3 juta atas sebulan hutangnya. Suami diberi amanat oleh Allah, istri, anak, harta, itu titipan. Makanya nanti akan ditanya seorang istri dari hak suami di hari kiamat. Hak suami itu ditanya, ya. Suami ditanya tentang istrinya, tentang anaknya. Kalau yang punya jabatan tentang ke-RT-annya, ditanya apa ya? Tentang kepemimpinan sebagai RW-nya, naik kepala desanya, wali kotanya, bupatinya, itu kan amanat ya. Nih ngurus rakyat nih, ya. Awas hati kita peka mendengar Cianjur, bagus gak? Diulang. Kita berdonasi ya. Awas ada tetangga kita yang nggak makan, nggak donasi. Hati-hati, ini mah hati-hati ini mah. Ya misalkan kades, misalkan nih, bobot ke Cianjur mau misal, tinggali tiap kampung, ayat teh mana keruntuh. Misal, ada apa RT atuh, kan itu pan ada anggaran. Atuh rareongan umumkan dia potona ieu, jalmina ieu, imana rek runtuh. Yuk donasi mah nya 1.000 per orang teu mampu. Setuju Pak? Jangan salah tafsir. Ya, jangan ke yang lain peka. Jadi yang kemarin kan gempa itu Pak, di Saguling pun ada Pak. Lihat di video, di berita. Dampak dari gempa Cianjur, Kabupaten Bandung Barat pun ada rumah yang roboh. Jadi jangan sampai semua ke sana, di lingkungan KBB pun tidak tersentuh. Itu maksud tujuannya, jangan salah tafsir. Ya, kalau salah tafsir nanti seakan-akan bukan begitu. Gitu. Ya. Jadi ke yang lain peka, apalagi ke yang lebih dekat gitu. Ke yang jauh pun peka, ke yang dekat harus lebih gitu. Ya. Misalkan di RW 24 nih, kita lihat-lihat apakah yang makan. Ini kisah nyata Pak. Di sebuah sekolah, seorang adik kakak ternyata di rumahnya cuma 2 orang Pak. Ibunya jauh, bayangkan bekalnya cuma sekian ribu, bagaimana makan? Ya, ini seorang pemimpin dititipi amanah, ini punya kebijakan. Ini tong ageng-ageng teh ingat tuh 1.000 atuh saminggu atau tong sehari weh. Ini berapa kakak misalkan, kita lihat real pekerjaannya apa ini apa. Gitu. Karena itu amanah, jabatan akan dipintai pertanggung jawaban. Dan ketika dia berjanji dia tunaikan. Jangan sampai ketika pingin jadi dia saya berjanji, pilih saya. Kalau saya jadi pekerjaan sulit apa gampang? Gampang misalkan berjanji kan, janji mah kudu manis-manis, semuanya janji goreng-goreng. Kalau saya janji mau aya pagawean dipilih mah. Amun pemimpin janjina goreng, dipilih mah Pak. Kenapa dipilih kan janjina misal. Kalau saya janji janda-janda tua akan saya biasakan berikan rumah, lumayan tak suara ti janda. Ya. Akan diberikan pasangan nikah gratis, itu kan janji itu. Ketika diberikan oleh amanah, nih kamu jadi, ingat itu.
Al-ahdu dainun, janji itu utang, akan dipintai pertanggung jawab. Ketika dulu ibu sudah terima akad suami itu halal, kan rek ngabahagiakeun, rek ngaimahan, moal wani ngepret, moal wani najong, moal nganyenyeri. Belum, udah ya? Ini tanda apa? Aduh, udah peringatan. Ini yang sudah uban-ubannya pada udah ada peringatan ini. Harus siap-siap ya. Saya juga harus siap-siap ini peringatan awak. Min tong ngajong-jonan teuing min. Nah itu artinya gitu. Ulah mentang-mentang keur ngeunah nyarita, ingat-ingat waktu-waktu min. Ya min awak. Nyai kasorangan mah moal nyeri hate nya. Nah, awas peringatan. Berapa menit lagi? 13 menit lagi. Ayo genep 10 tahun berapa tahun lagi? Wallahu alam, itu mah wilayah Allah. Gak bisa. Awas tuh. Itu maka jauh-jauh ngobrolkan presiden. Ya, orang keluarga di keluarga itu punya titipan amanah. Ya. Dengan hak tetangga itu awas hati-hati. Ya. Sehingga tidak sempurna iman seseorang yang dia kenyang, tetangganya lapar. Bu suka berpikir kalau kita makan, apakah tetangga makan apa enggak? Suka berpikir? Tuh kan ngahulang. Atuh mikir heula we atuh pas ampe ke ieu. Tetangga makan teh. Minimal kitu atuh. Karena dina prakman teu lebar oge misalkan. Atuh berpikir atuh kepekaan. Kalau budak misalkan anak tetangga nangis itu teh respek. Nangisnya teh nah harek berobat teh gaduh artos. Nah naon? Ya. Ya kan? Nah, misalkan itu dengan tetangga. Ya, jadi kalau yang tidak diberikan amanat jabatan, ya di keluarga saja tunaikan. Yang terakhir, waladinahum ala sholawatihim yuhafidun, menjaga sholatnya. Amin yakin. Bapak Ibu sudah gak mungkin sholat subuh jam 6, gak mungkin lah. Terbukti gitu. Duhur jam 2:30 gak mungkin. Ya. Kalau jam 1 mungkin nih. Kalau jam 1 mungkin. Jam 2 agak-agak mungkin, Pak. Gak mungkin. Kalau dulu mungkin. Ibu dan bapak dulu, bukan berbicara sekarang. Bapak dan ibu yang dulu, yang belum jarang ngaji, jarang mendengar pengajian, itu kayaknya mungkin terjadi. Tapi sekarang kan sudah dirubah. Gak berani sholat jam 2 atau jam berapa. Maka kata Allah, ulaika, orang yang beriman yang mengamalkan ayat tadi, humul warisun, akan mewarisi, alladzina yaritsunal firdaus, akan mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, di surganya kekal. Maka sesuai hadis Nabi, laqad unzila alayya asru ayatin man aqamahunna dakhulal jannah, kata Nabi, sudah turun kepadaku 10 ayat yang tadi dibacakan, barang siapa yang mengamalkannya maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Mudah-mudahan kita yang diberikan oleh Allah ilmu hari ini bisa mengamalkannya dan digolongkan ahli surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Ghaffar ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatikal arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.